Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa lagi di kelas filsafat komunikasi, pertemuan ketiga ya. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang pemikiran filsafat Yunani, Barat, dan Islam. Ini dari yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Minggu kemarin kita bahas tentang konsep dasar filsafat komunikasi. Mudah-mudahan sudah dibaca. Dan ini lanjutannya. Jadi bicara tentang time series ya. Jadi dari awal bagaimana perkembangan filsafat komunikasi dalam konteks pemikiran filsafat Yunani, Barat, dan Islam. Nah ini yang nanti akan disampaikan oleh kelompok-kelompok yang nanti saya tentukan dan disesuaikan dengan jadwal. Nah untuk yang pertama atau subbab ini, bagian bab pemikiran filsafat Yunani, Barat, dan Islam itu ada di buku yang filsafat sebagai akademi komunikasi. Di sini saya bagi 4 subbab. Pertama filsafat Yunani, filsafat Barat, dan filsafat Islam. Dan yang terakhir ini saya hanya tambahkan aja perkembangan komunikasi sebagai ilmu di perguruan tinggi di Indonesia. Jadi sampai datangnya ke Indonesia itu kayak gimana sih? Jadi kita mulai membahas dari pangkalnya, apa sih asal usul ilmu komunikasi itu. Tapi sebelumnya kita juga harus mengetahui bagaimana latar belakang lahirnya filsafat Yunani. Mungkin banyak juga yang bertanya tentang kenapa sih Yunani itu menjadi kiblat ilmu pengetahuan modern hari ini. Modern ya. Jadi kalau dulu tuh banyak kiblatnya, ada Mesir kuno, ada Cina, ada Romawi, dan lain-lain. Tapi kalau dalam filsafat modern atau ilmu pengetahuan hari ini yang digunakan, ilmu pengetahuan modern, itu ibu pengetahuan atau pangkal pengetahuan itu dikenal dengan filsafat. Jadi falsafah, akar ilmu pengetahuan itu ya filsafat. Di mana itu berasal dari bahasa Yunani ya, kata-kata Yunani, ada philos dan sophia. Kemarin kita sudah bahas. Philo artinya cinta yang dalam, makna yang luas. Kemudian sophia itu adalah kebijaksanaan atau kepandaian. Jadi intinya filsafat itu adalah cinta akan kebijaksanaan. Jadi cara manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Nanti terbagi itu dalam filsafat ilmu yang kemarin juga sudah kita sampaikan, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian ya tadi berangkat dari pertanyaan tadi, kenapa kok Yunani, kenapa nggak negara-negara lain? Nah, di sini ada beberapa hal ya yang Yunani miliki. Bangsa Yunani itu yang pertama, kenapa pada akhirnya jadi kiblatnya ilmu pengetahuan modern? Yang pertama karena bangsa Yunani itu bangsa yang kaya akan mitos. Nah, maksudnya gimana nih mitos nih? Jadi mitos itu diyakini sebagai kepercayaan yang turun-temurun. Karena mungkin saat itu belum ada agama samawi ya. Belum ada agama-agama yang kita kenal hari ini kayak Nasrani, Islam, Yahudi itu mungkin tidak meyakini itu, tapi bangsa Yunani meyakini mitologi-mitologi. Ya, beda lagi nih, mitologi lagi ramai juga ini, mitos-mitos yang bersifat sebagai sebuah rangkaian yang utuh dan sistematis. Apa contohnya, misalnya kayak dewa Zeus atau apa ya, Thor misalnya, Thor di Marvel tuh. Jadi dibikin saling berkaitan, sistematis dan utuh. Jadi nggak tiba-tiba kayak mitos-mitos di Indonesia kan sebenarnya banyak juga di bangsa kita tentang mitologi-mitologi. Misalnya yang kemarin lagi rame adalah tentang pawang hujan, ya kan? Yang masih diyakini bisa ampuh mengatasi ataupun mencegah terjadinya hujan di satu wilayah karena acara tertentu gitu. Tapi itu agak sulit dirasionalisasikan, dilogikakan karena emang nggak ada asal usulnya tiba-tiba ini, tiba-tiba ini. Atau kalau superhero tadi kan, kalau Thor itu bicara superhero, Dewa Zeus itu superhero, kan ada beberapa sequel yang mengangkat mitologi-mitologi itu. Ada Hercules, ada Sina, ada banyak lah ya. Jadi tokoh-tokoh mitologi itu. Tetapi kalau di kita tuh nggak tersistematis, tidak utuh gitu. Misalkan cerita tentang si manis jembatan Ancol, apa hubungannya dengan Jin Tomang misalnya kan, apa hubungannya dengan Suster Ngesot, itu kan nggak pernah terbangun secara logika rasionalisasinya gitu. Jadi mereka tuh masing-masing gitu. Beda sama mereka yang kalau kita kenalnya superhero ya
apa namanya ya, sebuah kesatuan fiksi, science fiction gitu ya kalau dari kategori filmnya. Tapi tetap mereka itu mitologi, yang mana ada orang digigit laba-laba jadi Spider-Man, orang pakai topeng nggak digigit kelawar tapi jadi Batman gitu ya. Nah, tetapi itu dibikin rasionalisasinya seolah-olah itu logik gitu, masuk akal. Nah, disinilah sebenarnya kemampuan orang-orang Yunani membangun mitologi-mitologi tapi diyakini oleh banyak orang dan bahkan itu dipercayai oleh orang di luar Yunani sendiri. Misalkan tentang keyakinan terhadap dewa Zeus, atau sekarang banyak yang tahu misalnya Hermes ya, Hermes, ada tas namanya Hermes, itu salah satu dewa di mitologi Yunani. Atau kalau dalam ilmu pengetahuan, Hermes itu cukup populer juga. Hermes, kalau ini tulisannya Hermes, bacanya Hermes. Ada namanya Hermeneutika. Nah, Hermeneutika ini nanti kalian kalau dalam teori itu ada hermeneutika itu agak-agak mirip ya. Bagaimana kita menginterpretasikan pesan. Nah, kemudian yang kedua, bangsa Yunani juga kaya akan karya sastra. Nah, di sini kuncinya nih. Jadi kalau tingkat literasi satu bangsa itu udah tinggi, maka dia bakal banyak menghasilkan karya tulis. Nah, kalau sedangkan kita nih, karya literasi tingkat membaca masyarakat Indonesia itu masih jauh banget. Jadi kalau di rata-rata 1 bulan 1 buku aja belum tentu, ya, iya nggak? Kalian coba trace misalnya, sebuah bulan ini udah berapa buku yang dibaca. Biasanya ada yang dibaca tapi nggak selesai. Nah, sedangkan Finland misalnya sebagai negara yang paling tinggi tingkat literasinya, 1 tahun itu rata-rata menghabiskan buku 360 buku. Jadi 1 hari 1 buku. Jadi sesuai harinya 365 hari dalam 1 tahun, itu 1 orang di Finland itu mampu membaca 1 buah buku 1 hari. Kalau di kita setahun belum tentu udah habis 1 buku. Nah, inilah pada akhirnya yang menjadikan tingkat literasi di suatu bangsa lemah. Ketika lemah, maka apalagi membangun satu karya fenomenal. Ini impossible sebenarnya. Makanya nanti ada kaitannya dengan bagaimana filsafat Barat dan filsafat Islam tentang literasi ini. Gitu ya. Makanya di dunia akademis yang harus dibanyakin adalah membaca, bukan komentar gitu ya. Membaca dengan membaca dengan sistematis ya, kontekstual gitu, teks yang dibaca dan didiskusikan untuk menguji pemahaman apakah sudah sesuai atau tidak dengan maksud yang ditulis oleh penulisnya. Gitu ya. Jadi itu juga jadi karya-karya tulis itu digunakan di orang-orang Yunani zaman dahulu. Itu ada istilahnya alma mater. Ya, yang kalian tahu tentang alma mater ini kan apa? Jaket jas alma mater ya. Udah pada dapat belum jas alma mater? Alma mater ini istilahnya kan alma dan mater, dan terdiri dari 2 kata, namanya alma dan mater. Alma itu ibu, mater itu adalah materi kita nih, misalnya materi pelajaran. Jadi orang-orang Yunani, bapak ibunya kerja, anaknya dititipin di yang disebut dengan alma mater itu, atau kita kenalnya dengan sekolah hari ini. Ya. Jadi prinsip sekolah itu zaman dulu emang tempat penitipan anak awalnya. Tapi masa ya anak dibiarin gitu aja? Wah, kalau gini-gini aja negara kita atau bangsa kita nggak maju-maju. Ya udah kita ajarin aja lah. Ajarin membaca, menulis, berhitung gitu ya. Jadi kalau kalian banyak mata kuliah hari ini, orang dulu tuh nggak banyak-banyak mata pelajarannya. Yang utama itu ya berhitung, membaca, menulis, sama Ya itu berhitung, membaca dan menulis itu calistung. Baca, tulis, hitung. Itu pengetahuan dasar yang biasanya diajarkan di dalam lingkungan masyarakat. Jadi karena banyak karya tulisnya, pada akhirnya banyak hal yang diajarkan. Dari ilmu astronomi, dari ilmu hitung, ilmu baca, ilmu tulis, semuanya diajarkan pada akhirnya. Karena banyak sumber literatur. Kalau kita kurang optimal karena kurang menghasilkan karya-karya tulis yang bisa diajarkan oleh si pengajar nih
kepada murid-muridnya. Kemudian yang ketiga, bangsa Yunani sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ini juga kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. Tetapi hal ini semata-mata tidak akan bisa tersadarkan apabila kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Karena kita sadari bahwa pengetahuan itu adalah barang mahal hari ini di bangsa kita. Ya. Buktinya apa? Buktinya kalau udah menjelang bayaran banyak yang nunggak, atau kalau ada yang mau kuliah setelah SMA pasti nyangkut karena masalah biaya. Karena itu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ya ini sebuah fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kalian berkesempatan kuliah di perguruan tinggi, mau negeri mau swasta, itu setidaknya kalian berada dalam status sosial menengah ke atas. Karena dari zaman dulu orang-orang yang menempuh pendidikan itu harus memiliki bekal yang cukup. Itu kalau kata Imam Syafi'i ya. Jadi syarat seorang penuntut ilmu itu bisa melakukan apa yang diinginkan, artinya belajar ke guru dan segala macam, itu ada 6 syarat. Yang pertama adalah kesungguhan, ya. Kemudian kecerdasan karena dia mau menjadi cerdas. Kemudian apa? Bimbingan guru, waktu yang lama, bekal yang cukup, dan kesabaran. Jadi ini emang harus sesuatu yang harus kalian penuhi. Jadi kalau cuma mau setengah-setengah ya saya, terlebih belajar filsafat ini agak-agak kontroversial ya. Jadi kalau kelas sebelah tuh nanyanya, wah Pak kalau belajar filsafat kita jadi sesat. Ya itu Pak. Kalian yang belajar filsafat aja dianggap sesat, apalagi saya yang jadi dosen filsafat gitu kan. Jadi seolah-olah wah ini menyesat-nyesatkan orang. Tapi balik lagi, tergantung sudut pandang mana. Kita tidak bisa juga menyalahkan orang yang memiliki stigma tersebut karena memang pengalaman dia atau referensi literatur dia memang sebatas itu. Sebatas komen-komen atau ngaji YouTube gitu kan yang menyebutkan ilmu-ilmu itu sesat dan sebagainya gitu ya. Itu yang harus kita hati-hati. Nah, di sini Yunani menyadari akan pentingnya ilmu pengetahuan yang harus dikuasai. Jadi salah satu hal yang harus dikuasai adalah ilmu pengetahuan. Karena kalau enggak kita akan ketinggalan. Kita yang akan dikuasai dan dia akan jadi objek eksperimen bangsa-bangsa lain. Ini yang agak berbahaya kalau kita tidak sadar. Nah, kemudian masuk ke fase. Nah, ini tadi kita udah bahas tentang kenapa Yunani dikatakan sebagai kiblat ilmu pengetahuan dunia dengan filsafatnya. Nah, dalam masa demokrasi klasik ini masuk ke filsafat komunikasi. Apa sih dasarnya kita belajar ilmu komunikasi? Yang paling utama adalah kata retorika. Pernah dengar ya? Jadi di teori juga pasti ada bicara retorika. Retorika awalnya diperkenalkan oleh Gorgias tahun 427 sebelum Masehi dengan susunan teks pidato yang tujuannya adalah sebagai pembelaan terhadap orang-orang Syracuse ya di Sisilia yang berjuang untuk mendapatkan tanahnya dari penjajahan. Ini agak mirip sama bangsa kita. Jadi kalau di sini dikenal dengan retorika, kalau di Indonesia itu familiar dengan istilah proklamasi. Jadi semacam itulah bagaimana sebuah pesan singkat, satu paragraf doang, bisa merubah nasib suatu bangsa. Ya, dengan apa? Dengan tadi itu, dengan retorika itu berbicara komunikatornya dan pesan apa yang disampaikan. Kalau komunikan itu butuh pesan yang jelas. Ya, nggak kayak sekarang di fenomenanya, misalnya kan kita udah melekat. Kalau logo halal itu ada tulisan Arabnya namanya Majelis Ulama Indonesia gitu. Terus halal ada tulisan Arabnya. Terus yang luarnya Majelis Ulama Indonesia. Ketika dirubah jadi bentuk butuh interpretasi lebih gitu kan. Dan sekarang jadi multitafsir karena kaidah kaligrafi bahasa Arabnya yang nggak sesuai dengan yang digunakan. Misalnya Arab Kufi apa kaligrafi Kufi itu menimbulkan multitafsir, ini yang berbahaya. Oke, sorry, ini ada relative unstable. Oke, cek suara masih terdengar? Masih, Pak. Ya. Oke, yang tadi ya. Jadi ketika pesan itu multitafsir atau bias, itu bisa menimbulkan ambiguitas di masyarakat. Bisa multitafsir. Nah, ini nggak boleh. Pesan multitafsir itu nggak boleh. Makanya ketika bicara proklamasi,
kami bangsa Indonesia menyatakan ada yang apa? Dengan ini kemerdekaan Indonesia. Jadi langsung to the point. Sama kayak ijab kabul nih kalau yang laki nih. Gak ada ijab kabul itu dengan istilah-istilah yang lain. Saya kawinkan, saya terima kan gitu. Jelas, padat, singkat gitu ya. Nah ini sebenarnya awal asal mula retorika. Sebelum pada akhirnya itu dikembangkan oleh koreks misalnya dari pembukaan sampai kesimpulan. Jadi orang tuh jenuh kalau to the point, dia butuh bahasa basi. Oke, dibikinlah pembukaan. Ya kayak kalau tadi kita buka kan, assalamualaikum, selamat siang, selamat salam sejahtera buat semua sampai terakhir ya, sampai demikian yang bisa saya sampaikan gitu ya. Ada susunan-susunan tertentu secara formal gitu ya. Kemudian berkembang menjadi komunikasi publik. Kedua kaum sofis di abad 430 sebelum Masehi juga mengembangkan tentang pendekatan pragmatis dalam komunikasi publik. Apa sih pragmatis? Ya yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan langsung gitu. Dalam hal ini yang dikedepankan adalah bagaimana orang menyampaikan delivery. Kalau bahasa sekarang itu apa? Stand up comedy ya, komika. Komika itu kan yang disampaikan kan receh ya. Yang disampaikan bahkan nggak penting. Tapi cara menyampaikannya bikin orang mau melihat, mau menyimak gitu dari video ataupun cara dia menyampaikan materi itu. Nah itu akhirnya balik lagi ke komunikatornya. Pesannya nggak penting jadinya. Halayak juga dianggap nggak penting. Yang penting cara dia menyampaikan, halayak bisa terima. Gitu. Nah tapi itu agak sedikit mundur ya dengan tujuan retorika tadi. Tujuan retorika awalnya mulia adalah membebaskan dari penjajahan gitu ya, dengan diplomasi. Jadi tanpa senjata kita bisa loh merdeka dan kita buktikan itu. Jadi sebenarnya tokoh-tokoh founding fathers Indonesia juga sebenarnya menyadari hasilkan kemerdekaan. Tetapi ketika bentuk pernyataan proklamasi, oh ini yang apa ya, yang berdampak luas. Gitu. Ya kita tidak menafikan perjuangan di masa lalu, tetapi akhirnya titik kulminasinya ya, ternyata puncaknya adalah ketika founding fathers kita menyatakan retorikanya dengan proklamasi tersebut. Nah ini bahwa pentingnya kita banyak memahami ilmu ini. Kemudian baru masuk ke Socrates. Socrates, GG itu Plato, Aristoteles. Ini menempatkan etika sama pentingnya dengan teknik komunikasi disertai akal pikiran yang logis. Nah di sini juga ya kalau kita ambil kayak Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, dia tidak hanya sebagai komunikator yang kredibel, tapi juga cara menyampaikan itu elegan, nggak dengan demonstrasi, nggak dengan apa ya teriak-teriak, nggak. Dia santai di rumah pegang saat timur. Tapi etikanya juga ada etika sekarang tuh ya, kalau kalian tiap 17 Agustus tuh ada pengibaran merah putih setelah sebelumnya atau proklamasi ya, teks proklamasi dibacakan setelah bendera berkibar gitu. Jadi ini yang lazim dilakukan dalam upacara-upacara bendera gitu. Terlebih terutama di upacara proklamasi. Itu ada sejarahnya. Jadi nggak cuma klaim, tapi simbol-simbol merah putih naik berkibar itu juga tetap dilangsungkan atau dilakukan sebagai bentuk apa ya istilahnya refleksi. Kalau dulu tuh kita juga begini, bahkan di tempat yang lebih sederhana di rumah tinggal gitu kan, bukan di lapangan besar atau di istana. Kemudian filsafat komunikasi di era Romawi, ini Cicero bicara tentang the good man speaks well. Jadi berkembang lagi tuh. Jadi dari Yunani masuk ke Romawi abad 200-an Masehi. Nah, di tahun 500 Masehi ini malah mundur gitu. Kalau kalian pernah lihat apa film-film kolosal di Eropa itu kekuasaan ini terletak pada diplomatnya. Jadi nggak perlu semua negara atau bangsa itu ditaklukkan dengan perang. Ketika dia bisa ditaklukkan dengan cara diplomatis, kalau mau tunduk atau saya perangi, oke, kita bayar upeti aja deh, kan gitu, cuma gitu aja dulu. Nah, tapi ketika tahun 500 Masehi, banyak raja-raja yang nggak pede dengan wilayah kekuasaannya, sehingga dia menyingkirkan orang-orang yang pandai berbicara, yang jadi kok orator ulu.
dan membatasinya. Nah, disinilah kemunduran dari bangsa-bangsa Eropa atau tahun 500 ini adalah tahun turunnya ya atau masa-masa kegelapan di Eropa, Dark Age. Sebelum akhirnya Islam tahun 571 Masehi itu muncul di abad-abad ke-6 dan ke-7 itu menemukan menjadi fase kemajuan Islam, kejayaan Islam ya, setelah Eropa mengalami Dark Age. Nah, ini Yunani kuno hingga abad pertengahan ini membagi filsafat alam, filsafat Pitagoras, kemarin kita sudah bahas ya, sampai pasca Renaissance. Nah, ini Yunani ataupun Barat, ini masuknya ke filsafat Barat ya. Yunani itu sampai sini aja di abad pertengahan, karena mengalami kemunduran setelah terjadinya Dark Age. Nah, ini tokoh-tokohnya ya, ada Thales, ada Heraklitus, itu tinggal dibaca aja. Jadi bicara tentang asal-usul alam semesta, kemudian Parmenides itu bicara sesuatu eksistensi, filsafat eksistensialisme, mungkin pernah dengar ya, sesuatu yang dianggap ada kalau dia bisa ide-ideawi. Kemudian Aristoteles ya bicara rasionalis yang merupakan murid dari Plato gitu kan. Kemudian nah ini geser ke filsafat barat. Jadi setelah Yunani itu runtuh dengan Dark Age ya periode 600 sampai 400 Masehi, ada di zaman skolastik ini juga masuk ya. Zaman skolastik ini zaman-zaman kemunduran di Eropa. Jadi ketika misalnya dominasi gereja lebih dominan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi ketika dulu ada namanya Galileo Galilei menyebut bahwa bumi itu bulat. Tapi ketika itu bertentangan dengan gereja, maka itu ditolak ya, dan Galileo Galilei dianggap sebagai pendusta dan akhirnya dihukum mati. Nah, pada akhirnya dari perilaku skolastik dari zaman pertengahan tadi yang menjadikan Eropa sebagai Dark Age ya, Barat sebagai masa-masa kegelapannya, kemudian muncul masa Renaissance ya, bahasa Prancis ya, Renaissance, zaman pencerahan, Enlightenment kalau di Inggris. Kalau Jerman bahasanya Aufklärung. Nah, disinilah pada akhirnya dipisahkan antara dominasi gereja, agama dengan negara atau sains. Pengetahuan dan negara, kekuasaan itu dipisahkan. Ya, agama dan pengetahuan itu dipisahkan karena menurut bangsa Eropa pasca Dark Age ya munculnya Renaissance bahwa agama itu justru jadi penghambat. Jadi agama itu jadi penghambat majunya ilmu pengetahuan, sehingga itu harus dipisahkan. Disitulah banyak orang menyebut ya, filsafat ini sebagai sebuah ateisme, penyesatan. Bukan berarti itu ya. Jadi kita harus lihat konteksnya, karena dominasi gereja yang kurang bertanggung jawab ketika ada bukti-bukti yang bisa disampaikan oleh ilmuwan itu ditolak karena dianggap bertentangan dengan gereja. Padahal itu sesuatu yang benar ya realitanya. Nah, karena gereja khawatir akan kekuasaannya, dominasinya luntur, maka orang-orang yang tadi membuktikan fenomena alam yang bisa dibuktikan itu disingkirkan. Ya pada akhirnya ketika Isaac Newton ya, zamannya Newtonia nih, kalau pernah nonton The Da Vinci Code, itu ada bagaimana orang-orang dulu sampai dengan ininya ya, sampai berani gitu kan tentang gereja. Bahkan dalam film itu juga ada konspirasi gereja nih sebenarnya ambil keuntungan doang nih dari apa yang kita lakukan, sehingga itu harus dipisahkan dari kepentingan politik dan lain sebagainya. Ini murni untuk sains atau pengetahuan. Nah, pasca 1800 bahkan muncul ya, setelah Renaissance itu muncul dalam aspek filsafat ada fenomenologi, feminisme, eksistensialisme, dan paham-paham lain yang bersifat liberal atau bebas, lebih bebas mengemukakan pendapat. Asal bisa dibuktikan secara ilmiah, itu aja. Nah, bukti-bukti ilmiah itu kita kenal dengan filsafat ilmu, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada akhirnya nanti ilmu komunikasi ya itu bisa diakui atau bisa diterima sebagai sebuah bidang ilmu yang berdiri sendiri.
Nah, ini di bagian bawah tuh ada filsafat komunikasi di Amerika. Jadi Barat itu meliputi Eropa dan Amerika ya. Karena kita sebut Amerika juga Barat. Nah, jadi pasca abad 18, Amerika itu kan merdeka pada 1776, abad 18. Ketika dia sudah tidak mau lagi bayar upeti ke Inggris. Karena awalnya Amerika itu adalah negara persemakmuran Inggris. Ketika ada peristiwa Boston Tea Party, mereka menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka atau bangsa Amerika. Disitulah sebuah ras dari seluruh dunia, semua bangsa berkumpul menjadi satu dengan menyebut mereka sebagai orang Amerika, bangsa Amerika. Walaupun yang unik adalah ketika awal ditemukannya Amerika ini kan sebenarnya Columbus nyasar mau ke India, ya, nyangkutnya di negeri antah berantah Amerika, dia menyebutnya dengan orang India. Dia pikir di dia namanya India, padahal bukan. Walaupun pada akhirnya ketika dia menyadari ya, akhirnya dia menamakan benua yang ditemukan itu namanya Amerika dari sahabatnya yang dulu ikut berlayar bersama dia, Amerigo Vespucci ya. Jadi Amerika dari kata itu Amerika. Ada Amerika Latin dan Amerika Utara. Kemudian ini tokoh-tokoh ya, Franklin sebagai tokoh pendiri juga di bangsa Amerika tentang jurnalisme sebagai seni atau art. Seni menyampaikan pesan gitu ya. Jadi awalnya orang tuh kenal ilmu komunikasi itu ya dari praktik jurnalistik. Atau Robert Lee itu tokoh humas ya, public relation atau prakarsa juga dalam pendidikan jurnalistik. Kemudian Harold Laswell ini tokoh dalam propaganda politik di Amerika juga yang hari ini kita kenal dengan teori-teori komunikasi yang who, say what, to whom, in which channel, with what effect. Siapa mengatakan apa, dengan cara apa, melalui saluran apa, dan untuk efek apa. Gitu. Kemudian ada fase Wilbur Scrame. Nah, inilah letak sains ya pada fase dia di Scrame. Scrame ini menyebut bahwa komunikasi itu sebagai ilmu yang interdisiplin. Apa buktinya? Misalnya kalau komunikasi membahas politik, jadilah komunikasi politik. Ketika membahas marketing, menjadi dan itu interdisipliner, apa aja ada. Bahkan animal communication juga ada kayak komunikasi hewan. Nah, masuk di sini di filsafat timur Islam ya. Tadi kan kita udah bahas Yunani, Barat. Ya, kalau orang-orang Yunani Barat itu lebih terpaku. Sementara filsafat timur ini kan berkembangnya di Asia ya, di Saudi ya, di Arab lah. Kalau sekarang Arab Saudi. Kalau dulu di Jazirah Arab, di bangsa Asia, yang berpendapat bahwa orang-orang cerdas itu adalah orang yang mampu menghafal, tingkat hafalannya tinggi. Jadi orang yang mencatat itu dianggap kurang cerdas. Ya, ini agak beda nih. Kalau sekarang kalau nggak punya tulisan dianggap nggak punya karya gitu. Kalau dulu tapi hafalannya tinggi, makanya Al-Quran di masa gitu ya sebelum Utsman bin Affan ternyata wah kalau kita bertahan tanpa literasi tanpa tulisan gitu ya wah gimana nanti orang bisa berdebat soal Al-Quran dan hadis. Akhirnya dibikinlah proyek yang kita kenal dengan Al-Quran ya sampai Andas itu ya Utsmani. Sebelumnya kan nggak ada urutannya ya Al-Alaq, surat kedua, surat ketiga sampai surat terakhir itu Al-Maidah misalnya. Tetapi di Al-Quran yang kita gunakan sekarang itu nggak sesuai urutan dari wahyu pertama sampai wahyu terakhir, tapi malah yang disepakati oleh ulama saat itu adalah Al-Fatihah sampai Anas kan yang terakhir surat terakhir. Nah, merujuk pada Al-Quran dan hadis, pokok-pokok ajaran Islam seperti misalnya memandu segala aspek tindakan manusia. Itu bersumber pada Al-Quran dan hadis. Manusia sebagai khalifah di muka dan menjelaskan konsep moral dan religius. Jujur, adil, benar ya kalau ya fatona gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW dianggap berhasil merubah masyarakat Arab saat itu
Dengan sudah dibuktikan ya. Jadi usia itu bisa merubah peradaban. Bahkan sekarang di dunia Islam menjadi agama nomor 2 terbanyak dipeluk oleh masyarakat seluruh dunia. Dan itu terus berkembang. Jadi bayangin dari kota kecil Mekah hijrah ke Madinah, kemudian dia menguasai sepertiga dunia dengan ajaran-ajaran Islam. Dia tidak pernah mempelajari retorika Georgia, Aristoteles, Cicero, tapi dia langsung dibimbing wahyu. Menurut keyakinan umat Islam, Rasulullah itu dibimbing oleh wahyu. Siapa? Melalui apa? Melalui Jibril yang merupakan kalam Tuhan. Nah, tapi sepeninggal Rasul, nah ini berubah nih. Jadi ya terpecah-pecah lah nih golongan-golongan itu. Karena itu tadi, karena tidak ada kesamaan atau perbedaan pengalaman. Ini juga sebagai sebuah hal yang apa? Ya normal aja gitu. Jadi namanya perspektif orang beda-beda. Tetapi yang penting tidak berubah esensi itu sebenarnya. Tapi pada akhirnya kita lihat banyak perbedaan dalam Islam sendiri. Ada Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, Syariah. Kalau di Indonesia lebih populer Sunni dan Syiah. Padahal itu dua golongan yang sama-sama belum tentu dijamin kan. Dan belum tentu ya ada satu yang benar, satu yang salah. Karena Islam menjaga itu dari sejauh mana di umat ini memegang teguh prinsip Quran dan hadis. Nah, semua golongan pun ya biasanya mengatakan hal itu. Jadi kalau di Indonesia lebih unik lagi ya. Jadi kalau kalian ke wilayah tertentu misalnya ya ditanya, kamu Islam apa Muhammadiyah? Ada orang Muhammadiyah di sini. Jadi seolah-olah organisasi massa itu agama lain, ya kan? Kamu NU apa Islam gitu kan? Nah ini kan agak bias pada akhirnya kan, nggak apple to apple. Kalau bicara agama ya, kamu Islam atau Nasrani atau non Muslimnya apa Nasrani, Hindu, Buddha gitu ya. Tapi kok kenapa Islam bisa dikaji dengan Muhammadiyah? Jadi seolah itu beda. Itu ada di satu kawasan tertentu ya, yang dia fanatik sekali dengan ormas yang lain. Siapa nih? Siapa nih yang belum di mute? Oke. Kemudian tokoh pemikir Islam. Nah, ini banyak banget ya. Ini juga yang ini jadi bahan introspeksi kita sebagai umat Islam terutama ya. Jadi kalau pemikir-pemikir dulu tuh menghasilkan karya yang diterima nggak cuma sama orang Islam sendiri, tapi oleh orang non Muslim. Misalnya siapa nih dari beberapa nama yang ada di buku itu, yang paling terkenal siapa? Misalnya Al-Farabi, Ibnu Sina ya. Jadi ada yang tahu Ibnu Sina? Ibnu Sina itu bapak kedokteran dunia. Dan karyanya diakui di seluruh dunia. Nggak peduli dia agamanya apa, tapi karyanya diakui di seluruh dunia. Sama kayak sekarang kita kan. Kita nggak peduli agama apa yang dipeluk oleh Mark Zuckerberg misalnya, pendiri Facebook. Tapi kita pakai Facebook, Instagram, WhatsApp, punya dia tuh. Ya kan? Jadi nggak ada urusan tuh agamanya apa. Begitupun dulu. Tapi dulu banget ya, abad 900 Masehi nih. Abad 900 Masehi sampai abad 1000 Masehi itu dominasi Ibnu Sina tentang ilmu kedokteran yang sampai sekarang masih digunakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam sekarang kan semuanya banyak berfatwa, tapi urusan halal haram aja berdebat gitu, urusan logo aja berdebat gitu. Padahal itu untuk kepentingan umat Islam itu sendiri. Atau apalah misalnya ada kunut ada enggak, ini udah rusuh gitu. Padahal yang sholat siapa, yang sholat enggak, yang kunut yang enggak pakai kunut juga enggak ada di sholat subuh misalnya kan. Itu yang kadang kita berdebatnya di wilayah-wilayah itu. Tidak lebih jauh apa yang dihasilkan kontribusinya. Nah, disinilah kemunduran Islam pada abad ke-14. Jadi emang ini fase ya, bergantian. Jadi ketika Yunani maju, jaya, kemudian turun di abad ke-5 muncul Islam. Islam muncul abad ke-7, zaman-zaman kemasannya abad ke-14 turun. Sekarang nih 14 sampai ke abad 21. Sebenarnya fase 7 abad gitu ya yang harus kita perhatikan. Oke, ada unstable. Masih on? Suaranya masih terdengar?
Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, masih ya. Ini saya kalau ada unstable nanti saya konfirmasi. Oke. Nah, masuk ke filsafat timur juga tadi. Masih filsafat timur ya. Ajarannya sederhana sebenarnya. Jadi kalau orang-orang barat tuh karena dia emang nggak tahu apa-apa. Ibaratnya kalau kita mau minum, dia mengosongkan gelasnya. Gitu. Jadi kalau mengisi air tuh gelasnya bener. Jadi ngosongin dari hal-hal yang bisa mengintervensi temuan-temuannya dalam pengetahuan. Tapi sebenarnya filsafat Islam lebih enak sebenarnya. Kita tinggal membuktikan apa yang Allah ajarkan, apa yang ayat-ayat Allah ajarkan dalam bentuk hikmah tadi. Nah, orang yang menangkap itu artinya seorang yang kita kenal dengan alim atau ulama, orang yang berilmu. Dengan cara apa? Dengan cara dia berpikir dan merenung dan belajar. Disinilah letak falsafah dalam terminologi umat Islam. Jadi ada wahyu tangga menurun, ya tangga menurun itu artinya itu top down dari Allah melalui firman kalam Allah. Nah kemudian ada ilmu tangga menaik nih. Jadi takdir Allah itu nggak akan sampai. Nah falsafah itu bagian dari manusia untuk mendapatkan hikmah ilmu, memahami ilmu dari Allah. Apa nih maksudnya ini? Kita kejar. Jadi tidak juga jawabannya akhirnya ketika misalkan ada nggak fisikawan Islam menjelaskan kenapa terjadi hujan? Tadi bisa jelasin nggak? Ini agak mirip-mirip ke pawang hujan. Kalian belajar dari SD kan jelasin bagaimana hujan terjadi. Ketika uap air ya, terjadi penguapan di darat, kemudian diambil atau menyerap ke atas uap airnya ke awan. Ketika awan tidak bisa menampung lagi uap-uap air itu, maka terjadilah hujan. Sederhananya kan itu. Ada peristiwa yang dikenal dengan kondensasi air. Dari uap menuju awan, awan dari uap air itu keluar air. Ini balik lagi ke air. Oh, kalau dalam kimianya apa? Misalnya kalau O2 itu oksigen, artinya udara, atau hidrogen juga bentuknya adalah udara. Ketika dia bersatu, dia menjadi H2O. Jadi unsur pembentuk air itu ya hidrogen dan oksigen. Jadi keduanya ada. Nah itu kan secara berpikir. Tetapi ketika kita, bagaimana hujan terjadi? Oh itu udah kehendak Tuhan. Selesai. Kembali lagi ke Tuhan, jawabannya semua kehendak Tuhan. Selesai, nggak ada belajar. Nah ini yang jadi, apakah seperti itu Tuhan? Ternyata enggak, di ayatnya ada yang menyebutkan. Kalau kamu sanggup menembus langit Allah, kamu bisa. Kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Nah, di sini pentingnya ilmu itu tadi. Bahkan orang-orang dulu, ilmuwan-ilmuwan Islam dahulu itu berlomba-lomba. Gitu. Bang, dulu prototipe pesawat terbang itu oleh pemikir-pemikir Islam. Kemudian lensa ya, coba cari deh. Itu banyak tuh pemikir-pemikir Islam yang berkontribusi ya, udah karena kemunduran tadi. Nah, kita sebenarnya bisa melakukan itu apabila kita memahami cara berpikir, cara belajar, dan cara beramal kita. Jadi nggak melulu soal ibadah itu apa, tapi kita nggak peduli dengan hablum minanasnya gitu. Itu yang perlu jadi introspeksi kita juga. Kemudian pemikiran filsafat Islam ya yang paling utama bicara filsafat ketuhanan, teologi, filsafat filsafat kemanusiaan. Nah, di sini juga berkembang cabang-cabang ilmunya, ada ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tarik. Kemudian filsafat Islam juga menjelaskan bahwa wahyu ya, tidak bertentangan dengan akal manusia. Tetapi manusia ya nggak mau mikir, ya, nggak mau berfilosofis tadi. Akhirnya ketika wahyu tidak bertentangan dengan bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah kebenaran absolut. Sehingga ketika kalau tahu itu nggak bisa dibantah ya udah gitu. Ya udah kita nggak mau bukti juga gitu. Nah, ini yang agak berbahaya. Oke. Ya ini nah, masuk ke perkembangan komunikasi.
di Indonesia nih. Ya. Jadi dari yang tadi bagaimana cara memperkuat peradabannya. Nah, dengan apa caranya? Dengan dia menyampaikan ilmunya. Ya, di Yunani tadi dengan retorika, di Barat juga ya. Walaupun mengalami dark age, tapi dia mampu keluar dari masa kegelapan itu menjadi Renaissance, zaman pencerahan, yang sampai sekarang dia mendominasi seluruh dunia nih ilmu pengetahuannya. Nah, Islam juga menemukan metodologi yang si komunikator menyampaikan pesan. Ini kunci utamanya dalam ilmu komunikasi. Sehingga perlu kita belajari bahwa retorika yang menjadi awal ilmu komunikasi bicara tentang bagaimana si komunikator atau memiliki kemampuan, keterampilan yang baik dalam menyampaikan pesan. Ya. Jadi seni berbicara di depan publik, ini kuncinya. Nah, kita pelajari itu di ilmu komunikasi terutama. Perang dunia ya, abad 20 itu udah perang nih. Perang dunia 1, perang dunia 2. Sampai pada akhirnya ada dua titik sejarah. Yang pertama adalah penemuan teknologi. Ini perang teknologi nih. Sejak perang dunia 1 2 pun. Nah, di sini ditemukanlah media-media konvensional yang sekarang juga masih kita gunakan ya. Ada radio, ada media massa, majalah, koran gitu ya. Nah, disinilah pada akhirnya beberapa ilmuwan merasa penting untuk menyusun komunikasi sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Karena itu tidak bisa dijawab di ilmu-ilmu yang ada sebelumnya. Misalnya ilmu sosiologi tentang sosial manusia ya, kemudian tentang antropologi tentang kebudayaan manusia, bagaimana komunitas-komunitas itu terbentuk, kemudian psikologi bicara kondisi kejiwaan manusia, itu nggak bisa dijawab. Tetapi dari ketiga dasar istilahnya ilmu-ilmu yang sudah, ilmu sosial yang sudah paten sebelumnya, sudah mapan. Nah, ini baru muncullah akhirnya ketika media itu muncul sebagai medium untuk menyampaikan pesan. Pada akhirnya base media itu menjadi titik awal bagaimana ilmu komunikasi itu diyakini ataupun diterima sebagai sebuah bidang ilmu yang diterima. Karena emang perkembangannya beda, yang itu tidak bisa dijelaskan di ilmu psikologi, ilmu politik, ilmu sosiologi ataupun itu antropologi. Itu dasar ilmu komunikasi itu. Sehingga dari situlah pada ini ilmu komunikasi menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Nah, sejak tahun 60-an hingga sekarang berkembanglah macam-macam jenis teknologi komunikasi. Yang awalnya misalnya orang tahu informasi itu melalui tulisan atau mati gitu ya. Itu masih tulisan. Kemudian komunikasi cetak. Komunikasi cetak itu ya dalam bentuk media-media. Ya, media-media cetak yang disebarkan propaganda-propaganda. Kemudian masuk ke teknologi. Ya, masuk ke dunia-dunia yang kita kenal media massa modern ya, ada konvensional, ada radio, ada televisi, ya, ada internet ya di awal-awal ya, sampai ke komunikasi telematika di sekarang, atau orang sebutnya dengan digital culture ya, atau revolusi industri 4.0. Nah, disinilah perkembangan itu sangat pesat, bahkan bisa menggantikan tugas manusia sebagai komunikator. Nah, ini tokoh-tokoh pendiri ilmu komunikasi, ada Laswell ya, yang tadi sudah saya sebutkan, ada Kurt Lewin, ada Lazarsfeld, ya, ada Karl Hofland. Nah, ini kelompok-kelompoknya ada ahli politik, ahli psikologi tadi, ahli sosiologi, dan ahli psikologi. Nah, baru masuk di Indonesia nih, dari tahun 50-an itu mazhab kontinental dengan tokoh-tokohnya ada Hadi Negoro, Barbangun, Munajat, dan Saputra, Osman Rabili, itu muncul pada akhirnya ketika itu berkembang di Indonesia, itu muncul sebagai kajian akademi ilmu politik yang menyelenggarakan studi tentang publisistik. Jadi di Indonesia dikenal istilah ilmu komunikasi itu namanya publisistik. Tahun 49 itu menjadi di Akademi Ilmu Politik Jogja yang sekarang jadi Fakultas Sosial Politik Sospol di UGM. Jadi lumayan tua di UGM. Selain memang
Kampus paling tua di Indonesia sebenarnya UGM 49, jadi 4 tahun setelah merdeka. Kalau UI, nah ini agak kontroversi juga ya. UI ini katanya 18, tapi publik ya yang paling tua tetap UGM. Nah, di UI tahun 59 itu namanya publisistik juga, dan tergabung di Fakultas Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat atau Hukum dan Humaniora kalau sekarang. Sejak tahun 81 berubah menjadi Departemen Ilmu Komunikasi sampai sekarang, tapi tetap di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Nah, sementara di ISIP ini juga berdiri tahun 49, dan sejak tahun 85 itu menjadi Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Ini alma maternya siapa? Adi Doyan sama Karni Ilyas ya. Banyak jurnalis-jurnalis besar yang lahir dari ISIP. Kemudian Unpad ini dari tahun 60 ya berdirinya Fakultas jadi Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi satu-satunya PTN yang punya Vkom dulu ya awal. Kemudian ada Unhas, UPDM itu Universitas Profesor Dr. Mustopo ya di Senayan beragama. Kemudian Undip tahun 61 di Unhas, 62 di Mustopo, 67 di Undip, Visipol Undip. Nah, kemudian ini nanti kalian bisa baca aja, ini kan bidang-bidang kajian ilmunya yang tadi saya sebut sebagai interdisiplin, multidisiplin. Jadi kalau dalam media studies ini ada media dan globalisasi, media dan identitas kultural, kemudian media dan pembangunan gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini juga di beberapa asosiasi yang mengembangkan kajian-kajian komunikasi, terutama misalnya animal communication. Ini yang jarang dilirik oleh Indonesia ya, jarang ya. Kalau ada dokter gigi, dokter bedah, dokter hewan gitu. Nah, kalau di komunikasi malah belum kesentuh di animal communication. Padahal ini bisa menjadi sebuah teknologi mitigasi bencana ya. Jadi kalau kita perhatikan dari zaman dulu nih ya, kalau menjelang bencana itu biasanya hewan-hewan atau satwa itu keluar dari hutan. Untuk apa? Karena dia punya naluri bahwa sebentar lagi bencana. Gitu kan? Nah, sebenarnya kalau kita pelajari itu ya, jadi kalau orang aktivis-aktivis lingkungan itu ya kayak animal communication itu kalau di Indonesia atau di Banten ada badak ya, atau ada orang hutan. Nah, kalau populasi mereka masih banyak, berarti alam semesta masih aman nih. Tapi kalau udah mulai langka, udah banyak satwa punah, wah hewan aja nggak kuat gitu. Kalau kalian lihat, saya pernah lihat tuh di Nat Geo apa ya. Jadi tayangannya itu tayangan-tayangan yang mahal sebenarnya, karena berbulan-bulan mengambil gambar, menggabungkan menjadi sebuah cerita, menggambarkan kondisi bumi saat ini. Saya pernah lihat tuh di Netflix kalau nggak salah, itu anjing-anjing laut ya dari bawah naik ke tebing, kemudian dia bunuh diri. Jadi nggak tahu saking panasnya apa kutub di Greenland ya. Jadi dia nggak kuat. Jadi sama kayak manusia kelakuannya kan. Kalau manusia dikasih akal, kalau hewan enggak. Tapi ya hewan lebih paham tentang naluri tadi karena dia bergerak atas dasar naluri bukan akalnya. Jadi ketika dia merasa nggak kuat ya dia bunuh diri. Ini juga yang dilakukan oleh manusia ya. Ketika dia tidak bisa dianggap tidak bisa menghadapi tuntutan atau masalah-masalah hidupnya, maka dilakukan hal yang sama. Nah ini kajian-kajian juga. Bagaimana ya animal komunitas bisa mengetahui ini masih aman atau tidak, bumi masih baik-baik saja atau enggak, ya dari kita memahami bagaimana animal communication ini. Kemudian interpersonal communication ini udah sering lah ya, komunikasi antar pribadi, ada komunikasi organisasi, komunikasi publik, komunikasi speak ya, public speak, kemudian komunikasi lintas budaya, kemudian sampai ada sibernetika. Ini juga ya kita sering dengar istilah-istilahnya. Selebihnya nanti tinggal dibaca lagi, nanti saya kirimkan di Google Classroom. Ini ya. Di Rusia juga lagi rame ya. Saya ternyata ada, kalau tadi CMA ya, Communication Asosiasinya, di Rusia pun ada. Yang dipelajari pun sama sebenarnya. Jadi kalau kita mau pelajari banyak kebudayaan ataupun cara orang berkomunikasi, berinteraksi, sebenarnya ilmunya sama. Ilmu komunikasi bicara tentang bagaimana pesan disampaikan. Itu aja kuncinya. Tapi bagaimana pesan disampaikan banyak gaya itu. Banyak
terminologi atau banyak sub-sub yang harus kalian kuasai juga. Oke. Kemudian gelar akademik ini mungkin buat pengetahuan aja ya. Jadi sekarang tuh udah SIKOM, jarang yang pakai SOS walaupun masih ada karena udah ilmu komunikasi menjadi nomenklatur sendiri ya. Kalau dulu tahun 2010-an masih SOS, banyak yang masih pakai SOS. Tapi setelah tahun 2010 udah SIKOM. Tapi kalau untuk magisternya itu masih MIKOM, ada yang pakai MIKOM, ada yang masih MSI karena dia masuknya dalam rumpun ilmu sosial. Kalau doktor ya cuma satu aja doktor atau PhD. Kemudian ini juga nanti dalam bidang humas, jurnalistik, periklanan itu mungkin ada tanda inilah. Tapi secara umum adalah SIKOM ya, ilmu komunikasi. Jadi silakan jika ada yang perlu didiskusikan. Bapak maaf, untuk kelas 2B belum ada ininya Pak, Google Classroom-nya. Hah? Belum? Masa? Belum Pak. Belum saya kirim. Ada yang udah gabung? Belum pada gabung Pak, Bapaknya belum ngirim ininya, link GCM-nya. Linknya ya? Bentar. 2B. Saya ketukar mulu di 2B sama 2C. Udah kok, udah saya. Oh, cuma linknya belum ya. Formnya atau kelasnya udah saya buat, tapi belum saya share ya. Bentar. Oke, ini di grup nanti ya. Bentar, tinggal di ini aja. Kalau link EKT sudah? Udah ya? Nanti saya kirimkan. Ada lagi? Ini padahal udah dari minggu lalu udah saya kirim kalau materinya, cuma lihat membernya emang belum banyak yang gabung karena lupa saya belum ini ya. Ntar 2B ya. Tuh udah saya kirim ya di Google lalu di WA. Tapi sepertinya harus masuk pakai apa namanya? Student Unis ya. Jadi nanti kalian loginnya pakai email Unis dulu. Kalau enggak butuh, nggak tahu ada bisa langsung masuk atau butuh accept lagi. Itu sudah saya kirim di grup. Jadi tinggal gabung nanti materi bab 1 apa pertemuan 1 2 3 itu saya sudah share di situ. Oke, silakan ada lagi. Dua. Kalau nama-nama kelompok sudah diketahui oleh grup. Ya. Sudah pada tahu belum kelompoknya? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah Pak, saya udah pakai ya nanti saya kirim ulang di grupnya aja. Banget. Bukan lagi panas apa ya? Ini tuh asalnya emang mau dulu. Terus di luar kayak gitu. Emang mau sedih. Dan di luar gitu. Berangin.
Oke, nanti saya kirimkan ya, saya rapiin dulu. Kayak ada, kalau belum ada pertanyaan saya absen dulu aja. Di open camp-nya kelas 2B tanggal 24 Maret. Eva Fauzia. Hadir, Pak. Amalia Nur Alhaq. Ya, Amalia. Belum ada. Indah Ramadhanti. Hadir, Pak. Yoga Maulana Yusuf. Hadir, Pak. Nanda Brila Sastia. Hadir, Pak. Hadir. Niko Dwi Putra. Niko. Hadir, Pak. Hadir. Abdul Hamid. Abdul Hamid. Hadir, Pak. Hadir. Vena Karisa. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal Tegar. Hadir, Pak. Najmi Kolbiah. Hadir, Pak. Syakira Dwi Andani. Hadir, Bapak. Abdillah Zidan Maulana. Hadir, Pak. Ediva Meganisa. Hadir, Pak. Radi Santosa. Hadir, Pak. Muhammad Alif. Hadir, Pak. Tria Dwi Hastuti. Hadir, Pak. Jailani Jalaluddin. Hadir, Pak. Urfah Atut Hosiah. Hadir, Bapak. Rizi Raudatul Fajar. Rizi. Bapak, maaf, Rizi katanya sedang susah sinyal, Pak. Apa? Susah sinyal. Gangguan. Tapi tadi masuk nggak? Belum sempat masuk. Di mana rumahnya dia si Rizi? Sri Mulyanti. Hadir, Pak. Muhammad Gibran Hatta. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Amar Hafid. Hadir, Pak. Saya Pak bareng sama Niko, Pak. Maaf. Siapa? Muhammad Amar, Pak. Dwi Aji. Hadir, Pak. Safa Bayadah. Hadir, Pak. Silviana Damayanti. Hadir, Pak. Siti Nur Azizah. Hadir, Pak. Juan Rizky. Hadir, Pak. Keba Siti Faska. Hadir, Pak. Muhammad Rizky. Rizky. Ada? Nurmela Sari. Hadir, Pak. Aurel Cahya Salsabila. Hadir, Pak. Widya Dani Suara. Hadir, Bapak. Widya. Hadir, Pak. Adil Muhammad. Hadir, Pak. yang mempunyai ide membahas tentang Nazwa Novia. Hadir, Pak. Nazwa. Ya, hadir. Ini. Asfa Difta Wijaya. Pak. Hadir, Pak. Hadir, hadir. Hadir, hadir. Aisyah Sita Balkis. Hadir, Pak. Faya Rafabila. Hadir, Pak. Muhammad Rizal. Hadir, Pak. Lulu Auliani. Hadir, Pak. Siti Humayroh. Hadir, Pak. Muhammad Hafid. Hadir, Pak. Rai Alamanda.
Hadir, Pak. Yang belum. Muhammad Rizky ada? Nggak ada ya? Coba saya cek di Rizky, nggak ada. Malia Nur Al-Haq. Ada juga ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kita sampai situ aja lah. Panas banget ini. Nanti kelompoknya langsung buat makalah sama PowerPoint. Dikirim H-1 maksimal. Jadi sebelum jadwal berarti hari Rabu minggu depan udah harus dikirim. Di Google Classroom. Tadi sudah saya kirim ini ya, linknya. Silakan join. Nanti berikut nama-namanya juga ya. Ada yang pertama itu kelompoknya siapa? Adil Muhammad, Tria Dwi, Pak Amalia, sama Najwa. Nanti bisa di ini ya, diinfokan bagi yang belum masuk hari ini. Jadi minggu depan udah bisa mulai. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Untuk libur awal Ramadan ya pas kuliah aja ya. Jadi awal tanggal 4 mungkin ya liburnya. Jadi ya masih hari tanggal 31 atau 1 April itu masih ada kuliah seperti itu. Oke, itu udah saya kirimkan ya nama-nama kelompoknya. Nanti saya salin juga di Google Classroom ya. Jadi biar nggak hilang. Oh, ini udah langsung banyak nih, 30. Oke, saya upload materi hari ini dulu. Sama nama-nama kelompok. Nah, kalau ada yang lupa, bisa lihat di grup Google Classroom-nya ya. Oke, tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan,
tugas individu seperti biasa dikerjakan. Tugas kelompok jangan lupa, terutama buat kelompoknya, membuat makalah dan PowerPoint untuk dipresentasikan minggu depan. Minggu depan sesuai jadwal dan tugas dikirim sebelum jadwal. Ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan, Liv ya.